Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Maulana Putri dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu tentang korosi. Nah, untuk tujuan praktikumnya sendiri ada 3. Yang pertama, mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Yang ketiga, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Landasan teori. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, dalam bahasa sehari-hari, korosi ini disebut dengan perkaratan. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Korosi juga dapat diartikan sebagai serangan yang dapat merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Darat volta dan hukum Nernst akan membantu untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya korosi. Kecepatan korosi sangat tergantung pada banyak faktor, seperti ada atau tidaknya lapisan oksida, karena lapisan oksida dapat menghalangi beda potensial terhadap elektroda lainnya yang akan sangat berbeda bila masih bersih dari oksida. Beberapa faktor penyebab korosi, yang pertama ada pH. Nah, pada peristiwa kalau misalkan pH-nya itu asam atau di bawah 7, maka, reaksi korosinya itu akan lebih cepat juga gitu. Nah, selanjutnya ada oksigen. Udara yang banyak mengandung gas oksigen akan menyebabkan cepat terjadinya korosi, apalagi kalau misalkan ada H2O. Jadi semakin banyak jumlah O2 dan H2O yang mengalami kontak dengan permukaan logam, maka akan semakin cepat juga berlangsungnya korosi pada permukaan logam tersebut. Nah, yang ketiga ada suhu. Nah, suhu juga sangat berpengaruh terhadap korosi ini sendiri. Jadi semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat juga peristiwa korosinya. Nah, untuk menghindari terjadinya korosi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengecat atau coating. Sebenarnya nggak harus mengecat doang, tapi ada beberapa yang penting tuh coating. Coating tuh kayak melapisi lapisan luarnya gitu. Nah, selanjutnya ada proteksi katodik. Proteksi katodik adalah metode yang sering diterapkan untuk mengendalikan korosi besi yang dipendam di dalam tanah, seperti pipa ledeng, pipa Pertamina, dan tangki penyimpanan BBM. Nah, logam reaktif seperti magnesium dihubungkan dengan pipa besi oleh karena logam magnesium merupakan reduktor yang lebih reaktif dari besi. Jadi, magnesiumnya akan teroksidasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada penambahan inhibitor. Inhibitor adalah zat kimia yang ditambahkan ke dalam suatu lingkungan korosif dengan kadar yang sangat kecil untuk mengendalikan korosi itu sendiri. Nah, alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini yang pertama ada 6 buah paku atau jarum pentul, 6 gelas plastik, ada air biasa, air panas, cuka, boleh diganti air aki, larutan garam, yaitu setengah gelas air dan 1 sendok garam dapur, minyak goreng, dan lembaran plastik, serta amplas. Amplasnya saya menggunakan amplas yang kasar. Untuk cara kerjanya, yang pertama, amplaslah paku. Yang kedua, berikan tanda berbeda A, B, C, D, E, dan F pada masing-masing gelas plastik. Selanjutnya, masukkan paku atau jarum pada masing-masing gelas. Lalu masukkan air biasa pada gelas A, air panas pada gelas B, cuka pada gelas C, larutan garam pada gelas D, minyak goreng pada gelas E, hingga setiap paku atau jarum terendam. Biarkan gelas F hanya berisi paku. Lalu tutup masing-masing gelas dengan lembaran plastik, amati dan foto perubahan. Nah, setelah ini saya akan insert video di speed up cara kerja melakukannya. Think I'm falling in love. She said, what you know about love? Tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Selanjutnya, ada analisis data. Untuk analisis data ini sendiri, saya menggunakan tabel pengamatan yang sudah diberikan oleh Bu Rizka pada gelas A, yaitu yang isinya air biasa. Pada pengamatan hari pertama, itu tuh belum terlihat karatnya. Pada hari kedua semakin banyak, hari ketiga semakin banyak, tapi sebetulnya tidak terlalu banyak. Maksudnya perbedaannya hanya sedikit, dan begitupun pada hari keempat. Nah, selanjutnya pada air panas, hari pertama itu tidak ada juga, tapi hari kedua udah mulai ada dan dia tuh sedikit lebih banyak daripada yang air biasa. Lalu pada hari ketiga sudah cukup, perbedaannya terlihat sekali dari hari kedua dan udah cukup banyak, dan pada hari keempat lebih banyak lagi sampai airnya juga ikut berubah warnanya. Nah, yang ketiga, untuk air aki atau asam cuka, pada hari pertama dan hari kedua belum terlihat perubahan apa-apa, namun pada hari ketiga sudah terlihat. Nah, tapi terlihatnya itu pakunya itu
warnanya menjadi hitam bukan kuning dan kayak kayak muncul gelembung-gelembung gitu di samping-samping pakunya. Nah, selanjutnya untuk larutan garam, pada hari pertama dan kedua tidak terlihat apa-apa, namun pada pengamatan hari ketiga dan keempat sudah terlihat perkaratannya dan airnya juga cukup berubah warnanya. Nah, untuk yang minyak goreng atau oli serta yang tidak diberikan apa-apa namun ditutup oleh plastik, itu tuh tidak terjadi korosi dan kayak tetap aja pakunya bentuk dan warnanya seperti itu, dan warna cairan pada minyak tidak berubah, dan pada paku yang tidak diberi cairan juga tidak ada perubahan apa-apa. Selanjutnya, untuk pembahasannya seperti pada landasan teori yang sudah saya tadi jelaskan, korosi adalah suatu kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki atau perkaratan. Nah, dari hasil pengamatan yang tadi saya sudah lakukan, terjadi beberapa kejadian dalam perkaratan dan rata-rata dengan setiap perlakuan yang dilakukan itu terjadi perbedaan respons. Nah, untuk pada paku yang telah dibeli perlakuan dapat disimpulkan bahwa kecepatan dan jumlah korosi terbanyak dan yang tercepat ialah paku pada urutannya kayak dari larutan air panas, larutan cuka, air biasa, air garam, minyak, dan dibiarkan tertutup itu sama karena tidak terjadi perubahan. Nah, untuk paku yang disimpan di dalam larutan air panas lebih cepat karena dengan suhu yang lebih tinggi, korosi juga akan terjadi lebih cepat karena energi kinetik partikel itu bergeraknya jadi lebih cepat gitu. Jadi kemungkinan terjadi tumpukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. Efek korosi yang disebabkan oleh pengaruh temperatur dapat dilihat pada perkakas-perkakas atau mesin-mesin yang dalam pemakaiannya menimbulkan panas akibat gesekan. Contohnya kayak mesin kendaraan bermotor. Selanjutnya, pada larutan cuka, karena tidak berwarna kuning melainkan berwarna hitam dan memunculkan gelembung. Hal ini disebabkan karena kadar asam yang berada di dalam cuka lebih tinggi daripada yang lainnya. Hal ini menyebabkan korosinya terjadi lebih cepat dan warnanya menjadi lebih hitam gitu, beda sama yang korosi-korosi yang lainnya. Nah, selanjutnya, pada larutan yang berisi air biasa, faktor yang mempengaruhi terjadinya karat pada paku ialah kontak paku dengan H2O atau air yang merupakan reduksi. Nah, selain itu, air juga mengandung O2 atau oksigen seperti yang ada di landasan teori tadi. Ini tuh contoh faktor yang menyebabkan korosi. Nah, selanjutnya, kalau larutan yang berisi garam, terdapat kandungan air H2O dan ada oksigennya. Nah, dalam larutan garam ini juga karena dipercepat oleh kandungan NaCl. NaCl ini kan bersifat elektrolit. Selanjutnya, sedangkan pada minyak, paku tidak mengalami korosi karena minyak sayur tidak mengandung oksigen dan tidak dapat berikatan dengan oksigen di udara, sehingga paku dalam keadaan bebas oksigen dan tidak dapat mengalami perkaratan. Untuk pada gelas yang tidak ditambahkan cairan, tidak mengalami korosi, dikarenakan kadar oksigen yang berada pada gelas plastik tertutup tersebut hanya sedikit dan tidak adanya faktor pendorong untuk terjadinya korosi, sehingga tidak terjadi korosi itu sendiri. Simpulannya, satu, dari hasil praktikum saya dapat menyimpulkan bahwa korosi yang terjadi dari yang tercepat sampai tidak terjadi korosi ialah paku yang dimasukkan ke dalam air panas, air cuka, air biasa, air garam, minyak, dan didiamkan tertutup pada gelas plastik. Yang kedua, faktor penyebab korosi diantaranya ialah kontak dengan O2 dan H2O, larutan elektrolit, tingkat keasaman atau pH, dan temperatur. Yang ketiga, cara untuk memperlambat korosi salah satunya ialah menyimpan logam di tempat tertutup atau ditambahkan bahan yang bersifat dapat menyerap uap air, contohnya adalah silika gel. Cara untuk mengatasi korosi ialah A. Sacrificial protection atau pengorbanan anode, yang B. Chromium plating atau pelapisan dengan kromium, C. Galvanisasi atau pelapisan dengan zinc, D. Tin plating atau pelapisan dengan timah, E. Dibalut dengan plastik, F. Melumuri dengan oli atau minyak, dan G. Dicat. Untuk daftar pustakanya ini ada di sini. Untuk lampiran akan saya lampirkan ada beberapa foto. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.